Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Septiani dengan NIM 858869777. Di sini saya akan mempresentasikan tahap pemrograman bahasa sebagai tugas tutorial 1 pendidikan bahasa Indonesia di SD. Slide pertama yaitu apa itu pemrograman bahasa? 1. Proses alami dalam menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. 2. Terjadi tanpa diajarkan secara formal. 3. Melibatkan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pengertian dari pemrograman bahasa yaitu proses alami yang dialami setiap anak sejak lahir. Anak tidak belajar bahasa secara sadar seperti di sekolah, tetapi memperoleh bahasa melalui interaksi sehari-hari. Proses ini mencakup semua aspek bahasa mulai dari bunyi sampai makna. Teori pemrograman bahasa. 1. Nativisme atau Chomsky. Manusia memiliki perangkat bawaan. 2. Behaviorisme. Bahasa dipelajari lewat peniruan dan penguatan. 3. Interaksionisme. Bahasa berkembang karena interaksi sosial. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana bahasa diperoleh. Menurut Chomsky, kemampuan berbahasa sudah ada sejak lahir. Sementara, Skinner berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui peniruan dan kebiasaan. Teori interaksionisme menekankan pentingnya peran sosial dan komunikasi dengan orang lain. Tahap 1. Pralinguistik 0-12 bulan. Tahap pertama disebut pralinguistik, yaitu sebelum anak benar-benar berbicara. Bayi berkomunikasi lewat tangisan dan suara-suara pada usia sekitar 6 bulan. Mereka mulai mengoceh dengan bunyi seperti mama atau baba. Ini adalah dasar dari perkembangan bahasa berikutnya. 1. Menangis, bentuk komunikasi awal. 2. Cooing, 2-4 bulan. Bunyi vokal seperti OO dan AA. Babi 6-9 bulan. Baba, mama. Tahap 2. Holofrastik 12-18 bulan. Pada tahap ini, anak mulai mengucapkan satu kata yang memiliki banyak arti. Misalnya, saat mengatakan mama bisa berarti memanggil, meminta bantuan, atau menyatakan keberadaan ibunya. Anak sudah mulai menghubungkan kata dengan makna. Tahap 3. 2 kata 18-24 bulan. Tahap selanjutnya adalah tahap 2 kata. Anak mulai menggabungkan 2 kata menjadi kalimat sederhana seperti mau makan, meskipun tata bahasanya belum sempurna. Maknanya sudah cukup jelas dan komunikatif. Tahap 4. Kalimat awal 2-3 tahun. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang. Mereka sudah memahami struktur dasar bahasa dan mulai bertanya seperti mana mama atau apa ini. Ini menunjukkan perkembangan kognitif dan bahasa yang besar. Tahap 5. Kalimat kompleks di 3 tahun ke atas. Tahap terakhir adalah ketika anak mampu menggunakan kalimat kompleks. Mereka bisa menyusun cerita, menjelaskan perasaan, bahkan berdebat. Bahasa mereka semakin lengkap dan menyerupai orang dewasa. Tata bahasa semakin baik. Kosakata mencapai ribuan kata, mampu bercerita dan berinteraksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemrograman bahasa. 1. Internal, kemampuan otak, motivasi, emosi. Eksternal, keluarga, lingkungan, media. Yang ketiga, bilingualisme dapat memperkaya kemampuan bahasa. Pemrograman bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tapi juga lingkungan. Anak yang sering diajak berbicara dan didengarkan cenderung lebih cepat menguasai bahasa. Anak yang tumbuh dalam lingkungan bilingual juga bisa menguasai 2 bahasa sekaligus. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pemrograman bahasa merupakan proses alami yang berlangsung bertahap. Interaksi dengan orang tua dan lingkungan berperan besar dalam menstimulasi kemampuan bahasa anak. Setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda, jadi penting bagi kita untuk memberikan dukungan positif dalam setiap tahapannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.